Allahu Akbar, Allah. Tidak akan selamat seseorang di hari seperti ini kecuali orang yang memiliki ilmu yang kuat, memiliki agama yang kuat, memiliki iman yang kuat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi ummati fitnah la yanju minha illa man Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada fitnah yang banyak. Akan ada fitnah yang besar. Tidak akan selamat daripada fitnah tersebut kecuali orang yang hidupnya diisi dengan ilmu, orang yang hidupnya berlandaskan dengan ilmu. Jikalau kita tidak memiliki ilmu agama yang kuat, ikut dalam kesesatan tersebut, terjerumus dalam fitnah tersebut. Luar biasa fitnah yang dialami umat Islam di akhir zaman ini. Ketika ada salah satu pejabat gubernur Jakarta yang terang-terangan menghina Al-Quran dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bohong. Tapi anehnya ada orang-orang Islam masih membela Ahok tadi. Sudah jelas-jelas menghina Al-Quran tapi dibela. Kalau Ahoknya menghina Al-Quran, saya tidak heran, tidak kaget. Kenapa? Karena memang orang Kristen, orang Nasrani benci kepada umat Islam. Ini bukan tuduhan, bukan. Tapi memang Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya mereka orang-orang Nasrani benci kepada kalian. Addu alaikumul anamil minal ghaid. Orang-orang Nasrani itu mereka menggigit jari karena benci kepada kalian, benci kepada umat Islam. Allah yang menciptakan mereka, orang Nasrani, menjelaskan bahwa isinya hati orang Nasrani, orang Kristen, benci kepada Islam. Kalaupun dia berbuat baik, pura-pura saja. Kalau nampakkan baik, hanya pura-pura saja. Tapi sebenarnya benci, tidak senang dengan Islam. Nah, kebetulan Ahok ini pas keperucut. Ahok ini pas oleh Allah lisannya
oleh Allah dikeluarkan daripada isi hatinya. Seluruh umat Kristen hatinya seperti itu, tidak senang sama Islam, tidak senang sama Al-Quran. Kebetulan Ahok ini metu jero hati nih, ngono lho. Jadi saya tidak kaget kalau Ahok tadi menghina Al-Quran, tapi yang saya kaget, yang saya heran ketika ada orang mengaku Islam, mengaku kiai, mengaku ulama, membela orang yang menghina Al-Quran. Ini Dajjal namanya. Tidak perlu disebut sebagai kiai, Dajjal. Lo Al-Qurannya dihina kok dibela. Orang yang menghina Al-Quran kok dibela, mati-matian belanya. Kenapa? Karena dia di posisi mendukung partai yang mendukung gubernur yang menghina Al-Quran. Partai lebih didahulukan daripada agamanya. Wal'iyadzubillah. Ini yang buat saya bingung, heran. Kalau Ahoknya saya tidak heran. Seperti Nusron Purnomo, diceluk Purnomo tidak gelem. Tidak perlu kita lihat bagaimana, lihat mukanya udah kelihatan kayak jerangkong mukanya. La haula wala quwwata. Yang berhak menafsirkan Al-Quran itu Allah, kata dia dengan goreng ini. Yang berhak menafsirkan Al-Quran itu Allah, ulama tidak berhak. Kalau begitu kitab tafsir dibakar semua sudah, pesantren tutup. Kenapa tidak berhak menafsirkan Al-Quran? Ilmu tafsir tidak usah diajarkan. La haula wala quwwata illa billah. Satunya lagi membela, itu tidak sengaja, niatnya tidak seperti itu. Bela si Ahok tadi, la'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah masih ada ulama-ulama yang tegas, ulama-ulama yang saleh, termasuk daripada Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa pelaku yang menistakan agama harus dihukum. Kalau menurut agama Islam, kata si kiai tadi ini, Kiai Tengku Zulkarnain ini, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Beliau seharusnya menurut hukum Islam Ahok ini harus dibunuh atau disalib atau dipotong tangan sama kakinya. Sedikitnya dalam ajaran Islam harus diusir dari negeri. Itu menurut hukum Islam. Berhubung umat Islam di sini masih beradab, masih mentaati pemerintah, tidak dilakukan. Ada salah satu orang berkomentar di televisi, umat Islam di Indonesia ini masih bagus, masih beradab. Kalau di luar negeri sudah mati, sudah masuk kuburan sudah. Kalau di luar negeri, coba sampai lihat di Jerman atau di Prancis waktu itu ada orang yang buat karikatur Nabi di brand Pak sampai mati. Di brand. Orang yang buat karikatur Nabi mati langsung di sana. Kemarin juga di Pakistan atau Afghanistan kemarin ada orang yang menghina Nabi, menghina agama Islam, hukum Islam, dibunuh. Kenapa? Umat Islam ini artinya mereka ini ajarannya damai, tidak mau ganggu orang. Tapi kalau agamanya diganggu, mereka akan bangkit. Allahu Akbar. Islam itu damai, tidak mau ganggu, tidak mau perang. Tapi kalau agamanya sudah diganggu, diinjak-injak, lebih baik ganggu saya, lebih baik
nodai saya, lebih baik bunuh saya daripada engkau menodai agama Islam. Itu prinsip umat Islam. Kalau pribadi saya dipukul, saya maafkan. Pribadi saya dicaci maki, saya maafkan, karena saya diajarkan seperti itu dalam agama Islam. Orang berbuat jelek balas dengan kebaikan. Orang yang berbuat zalim kepadamu, maafkan, itu ajaran Islam. Tapi kalau ada orang yang merusak agamamu, ada orang yang menghina nabimu, ada orang yang menghina Al-Qur'anmu, jangan sampai engkau diam. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Siapa orang yang dipancing emosinya, dibuat marah tapi tidak marah, ini keledai bukan manusia. Al-Quran dihina, Nabi Muhammad dihina, tidak marah, diam. Ini keledai orang, bukan manusia. Wedhus sampean gepak kebuki ngarepe ndase sikile meneng wedhus, tak kira ngamuk. Umat Islam begitu juga, kalau nabinya dihina, Al-Quran dihina, diam, berarti kayak wedhus. Tapi kalau orang yang sebenarnya ketika dibuat marah, mereka marah. Ar-Rahmah fi mawdi'ih, mereka ramah, berbuat baik di tempatnya. Tapi ketika dibuat marah, mereka akan marah. Itu prinsip umat Islam. Makanya di sini di Majelis Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengutuk perbuatan Ahok, dan kami menuntut supaya pemerintah segera menghukum Ahok dengan seberat-beratnya. Apabila ini Ahok dibiarkan, tidak dihukum, jangan salahkan nanti kalau umat Islam akan bertindak sendiri. Jangan salahkan nanti kalau umat Islam sudah bergerak untuk menghukum. Oleh karena itu, himbauan saya kepada para pejabat, para pemerintah, para aparat keamanan, tolong, kami cinta damai, kami cinta kondusif, tapi jangan sampai umat Islam bergerak sendiri. Tolong hukum ini. Kalau ingin damai, ingin aman, hukum orang yang menistakan agama ini, supaya negeri Indonesia ini aman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merobek mulut orang-orang yang menghina Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musuh-musuh Allah diberi kehancuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ihwanana al mujahidin, Allahumma ansur ihwanana al mujahidin, Allahumma ahlik a'da'ahum, Allahumma ahlik a'da'ahum, Allahumma ahlik a'da'ahum bijahil nabi wa alin nabi wa ashabin nabi. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.